Pada tanggal 22 Mei tahun 2015, seorang supir bus kota tiba di sebuah halte di kawasan Seo Village. Kala itu kira-kira jam 2 siang. Suasana halte siang itu lengang, bahkan tidak ada satupun orang di sana. Namun tidak seperti biasanya, jalan di depan halte itu tidak kosong karena ada sebuah mobil Mini Cooper berwarna kuning terparkir di sana. Padahal itu adalah tempat di mana seharusnya bus berhenti. Terkesan parkir sembarangan, namun sang sopir bus tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Dia pun memilih untuk memberhentikan busnya di belakang mobil Mini Cooper itu. Melihat ada bus yang berhenti, tidak membuat mobil Mini Cooper tersebut berpindah tempat. Tidak nampak pula ada seseorang yang turun dari mobil tersebut. Namun lagi-lagi, sopir bus memilih untuk tidak ambil pusing. Setelah menunggu beberapa saat dan ternyata tidak ada satupun penumpang busnya yang turun di halte itu, sang sopir pun melanjutkan perjalanannya meninggalkan halte. Kira-kira 2 jam kemudian, ada seseorang yang sedang berlari kecil di area itu, dan orang ini merasa tertarik dengan mobil Mini Cooper yang terparkir di depan halte bus. Kenapa tertarik? Karena aneh, mobil sebagus itu tapi parkir sembarangan. Namun setelah dia mendekati mobil, orang itu menjadi semakin heran karena wiper mobil itu terus bergerak, sedangkan kaca mobilnya kering. Lagi pula, hari itu tidak hujan. Karena penasaran, dia pun mencoba mengintip ke dalam mobil. Saat itulah orang ini melihat jika di dalam mobil ada 2 orang wanita dengan kondisi seperti sedang tertidur. Namun karena curiga, orang ini kemudian mencoba membangunkan kedua wanita itu dengan mengetuk kaca mobil. Tapi setelah beberapa lama mengetuk, tidak ada respon apapun dari dalam mobil, dan saat mencoba membuka pintu mobil, keadaannya pun terkunci. Lalu karena merasa jika ada yang tidak beres, orang ini pun segera menelpon ambulan. Beberapa saat kemudian, petugas medis pun datang dan segera memeriksa keadaan kedua orang itu. Ternyata saat itu kondisi mereka pingsan. Para petugas pun segera membawa orang ini ke rumah sakit Prince of Wales yang memang hanya berjarak 10 menit dari lokasi halte. Kedua wanita itu segera ditangani di unit gawat darurat yang ada di rumah sakit tersebut. Namun ternyata setelah diperiksa, mereka berdua sudah dinyatakan meninggal dunia. Diperkirakan mereka meninggal karena keracunan gas. Tidak lama kemudian, identitas kedua wanita ini terungkap. Dia adalah Wong Sheving yang berusia 47 tahun dan Lily 16 tahun. Dan secara kebetulan, mereka adalah anak dan istri dari seorang profesor yang juga praktek di rumah sakit tersebut, yaitu Profesor Kau. Begitu Profesor Kau mendengar berita kematian anak dan istrinya, dia pun segera berlari ke unit gawat darurat tempat keduanya ditangani. Dan saat itu, di depan jasad Lily anaknya, Profesor Kau menangis meraung-raung, tapi justru tidak menggubris jasad istrinya. Kala itu perbedaan ekspresi Profesor Kau ini cukup menyita perhatian, baik itu dokter, perawat, maupun polisi yang memang berada di sana. Padahal notabene itu adalah 2 orang terdekatnya. Hasil otopsi menyatakan jika Ibu Wong dan Lily meninggal karena keracunan gas monoksida. Monoksida sendiri adalah gas yang tidak berbau dan tidak berwarna. Namun gas ini sangat mematikan. Ditemukan sekitar 50% kandungan gas ini di dalam darah Ibu Wong dan 40% di darah Lily. Selain itu, proses otopsi juga mengungkapkan jika di dalam darah Ibu Wong ditemukan juga tanda-tanda jika dia sering meminum obat antidepresi. Namun kasus seperti ini cukup sering terjadi. Orang keracunan gas ketika tidur di dalam mobil yang tertutup rapat dengan AC menyala di dalamnya. Dan menurut polisi Hong Kong, kematian Ibu Wong dan Lily ini pun case-nya seperti itu. Polisi menduga jika saat itu Ibu Wong yang sedang menyetir merasa pusing setelah menghirup gas karbon monoksida, sehingga dia pun segera berhenti di depan halte bus. Namun karena tidak kuat, Ibu Wong dan Lily ini pun pingsan hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah itu, jasad keduanya pun dikremasi dan semua kembali berjalan seperti biasa. Namun walaupun begitu, penyelidikan atas kasus ini masih terus berjalan. Proses investigasi dimulai dengan disitanya mobil Mini Cooper kuning yang dikendarai Ibu Wong dan anaknya. Secara keseluruhan, kondisi mobil itu diperiksa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat teknis. Misalnya, mungkinkah ada kebocoran gas, seberapa rapat sistem penutup kacanya, dan lain-lain. Namun setelah dicek, hasilnya tidak ada masalah dengan sistem. Mobil dinyatakan dalam kondisi sangat bagus dengan kualitas
fasilitas keamanan yang canggih. Hal ini tentu saja membuat polisi bertanya-tanya, lalu dari mana gas monoksida itu berasal jika kondisi mobil prima? Mungkinkah Wong dan Lily menghirupnya saat di rumah, lalu efeknya baru terasa di dalam mobil, mengingat jarak TKP dan rumah mereka hanya sekitar 5 menit saja. Waktu itu, segala kemungkinan masih ditampung polisi. Selain secara sistem, polisi juga memeriksa barang-barang yang ada di mobil tersebut. Siapa tahu saja ada barang yang bisa memicu adanya gas monoksida, atau justru ada barang yang bisa saja mengandung gas berbahaya tersebut. Saat menggeledah mobil, polisi tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan. Bagian bagasi mobil hanya terdapat payung, beberapa bola teknis, dan gumpalan karet yang ternyata adalah sebuah bola yoga yang telah kempes. Walaupun terkesan sebagai benda-benda yang tidak penting, namun karena ini adalah proses penyelidikan untuk memecahkan kasus kematian, benda-benda itu pun akhirnya dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Dan hasilnya mengagetkan teman-teman, karena ternyata di dalam bola yoga yang kempes itu, polisi menemukan gas monoksida. Dan setelah dicari-cari, bagian tutup bola itu tidak ditemukan di dalam mobil tersebut. Itu mengindikasikan bahwa bola berisi gas monoksida ini sengaja ditaruh di dalam mobil dalam keadaan terbuka, agar gas di dalamnya keluar berlahan-lahan. Dan jika dugaan polisi ini benar, ini adalah sebuah rencana pembunuhan yang amat sadis sekaligus pintar. PR polisi sekarang adalah siapa yang telah dengan tega menaruh bola beracun itu di dalam mobil. Layaknya proses investigasi dalam kasus kriminal pada umumnya, pertama-tama polisi akan menyelidiki terlebih dulu kehidupan pribadi korban dan orang-orang terdekatnya. Lalu bagaimana kira-kira kehidupan Ibu Wong dan keluarganya? Profesor Ka Kim Sun lahir di Malaysia, dan di tahun 80-an dia mengambil kuliah jurusan kedokteran di Inggris. Di sanalah dia bertemu dengan seorang perempuan yang juga sedang mengambil pendidikan sebagai seorang perawat yang bernama Wong Si Fing. Wong juga sama-sama berasal dari Malaysia. Mereka pun saling jatuh cinta hingga akhirnya menikah di tahun 92. Lalu pada tahun 97, mereka pindah ke Hong Kong. Pernikahan itu dikaruniai 4 orang anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Di Hong Kong, Kao Kim Sun menjadi profesor anestesiologi atau ahli pembiusan yang cukup terkenal di Chinese University of Hong Kong. Dia juga mengajar di sebuah rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Prince of Wales di Satin. Bisa dibilang, karir Profesor Kao terus meroket. Namun sayangnya, kesuksesannya tidak sejalan dengan kehidupan pribadinya. Pernikahan sang profesor dan Ibu Wong tidak harmonis. Mereka bahkan sempat ingin bercerai waktu itu. Namun akhirnya, niatnya diurungkan. Menurut Profesor Kao, dirinya tidak siap menjadi orang tua tunggal. Padahal, alasan sebenarnya adalah dia tidak rela harta kekayaan dan anak-anaknya dibagi 2. Hubungan mereka yang sudah amburadul itu pun terpaksa harus dipertahankan, walaupun setiap hari selalu dipenuhi oleh pertengkaran, karena mereka selalu saja punya sudut pandang berbeda dalam semua hal, terlebih soal pengasuhan anak. Profesor Kao mengharuskan anak-anak mereka unggul dalam bidang akademis, namun menurut Profesor Kao, istrinya tidak cukup disiplin dan tegas dalam membentuk anak-anaknya. Hal itu membuat hubungan mereka meradang dan semakin renggang. Namun apakah hanya itu penyebab keharmonisan keluarga ini terusik? Oh, tentu tidak. Karena ternyata di luar sana, Profesor Kao telah menjalin hubungan terlarang dengan seorang perempuan bernama Sarah Lee. Awalnya, Sarah Lee adalah mahasiswi S3 yang sedang menyusun disertasinya dalam bimbingan Profesor Kao. Namun kedekatan mereka terus berlanjut hingga akhirnya Sarah menjadi asistennya di Universitas Politeknik Hong Kong pada tahun 2009. Sarah bahkan juga mengenal baik Ibu Wong dan sering datang ke rumah mereka karena Sarah yang pintar pernah menjadi tutor bahasa Mandarin untuk anak-anak Profesor Kao. Seiring berjalannya waktu, perselingkuhan Profesor Kao dan Sarah pun diketahui oleh Ibu Wong, tepatnya di tahun 2013. Bahkan anak-anak mereka yang sudah beranjak remaja pun mengetahui sepak terjang ayahnya tersebut. Ibu Wong yang kecewa sempat depresi dan sangat terluka dengan kelakuan suaminya itu. Hingga akhirnya di tahun 2014, Ibu Wong mengajukan gugatan cerai atas suaminya. Namun lagi-lagi perceraian itu urung dilakukan karena Ibu Wong tidak ingin anak-anaknya terluka.
Akhirnya mereka pun masih berusaha bertahan dalam ikatan pernikahan. Ibu Wong berusaha legowo dengan perilaku mendua suaminya, walaupun harus mengkonsumsi obat depresi hampir setiap hari. Mereka memang masih tinggal dalam satu rumah yang sama, namun mereka menjalani kehidupan masing-masing dan telah lama pisah ranjang. Walaupun tidak bermusuhan, mereka tidak juga mesra. Mereka hanya masih bersama demi anak-anak saja. Hingga akhirnya tragedi mobil Mini Cooper pun terjadi. Dengan latar belakang kehidupan pribadi yang cukup ruwet itu, wajar rasanya jika polisi mencurigai Profesor Chow sebagai orang yang dengan sengaja menaruh balon yoga berisi gas monoksida itu. Niatnya tentu saja ingin menghabisi nyawa Ibu Wong, istrinya, agar dia bisa hidup dengan sara tanpa harus kehilangan separuh hartanya maupun hak asuh anak-anaknya. Apalagi sejak Ibu Wong dinyatakan meninggal, sang profesor langsung tinggal bersama dengan selingkuhannya. Waktu polisi menanyakan perihal bola yoga itu, profesor mengatakan dia tidak tahu menau. Menurutnya, sudah sejak lama dirinya ini tidak terlibat dengan kehidupan istrinya. Tapi polisi tentu saja tidak hanya bertanya kepada profesor ya, karena mereka juga mencoba mencari dan menggali informasi dari orang-orang yang mungkin saja mengenal Profesor Chow maupun orang-orang yang mengenal Ibu Wong, termasuk orang-orang yang bekerja di dalam rumah profesor dan anak-anaknya. Hasilnya adalah sedikit demi sedikit, kebohongan Profesor Chow mulai terungkap. Menurut salah satu kolega Profesor Chow di Chinese University of Hong Kong, beberapa waktu yang lalu, sang profesor pernah bertanya kepadanya di mana dia bisa membeli karbon monoksida dan berapa kira-kira harganya. Kala itu, menurut sang profesor, dia ingin melakukan beberapa penelitian atau sebuah eksperimen. Misalnya, dengan menyuntikkan karbon monoksida ke tikus atau ke kelinci untuk melihat reaksinya. Dan karena Profesor Chow terkenal sebagai seorang ahli serta sering memecahkan persoalan yang rumit-rumit, sang kolega pun tidak curiga. Saat akhirnya gas monoksida berhasil didapatkan, mereka memang benar-benar melakukan eksperimen. Eksperimen itu dilakukan sebanyak 2 kali. Dan pada eksperimen terakhir yang dilakukan pada tanggal 20 Mei tahun 2015, sang kolega melihat jika Profesor Chow memasukkan gas monoksida tersebut ke dalam bola yoga. Melihat itu, sang kolega sempat bingung. Namun menurut sang profesor, gas itu akan dibawa ke rumahnya untuk membunuh tikus-tikus yang ada di rumahnya. Padahal, menurut asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Profesor Chow, sepanjang dia bekerja di rumah itu, dia tidak pernah melihat tikus ataupun kotoran tikus. Dengan fakta ini, polisi menyimpulkan jika eksperimen-eksperimen yang dilakukan profesor hanyalah alasan untuk dirinya memperoleh gas monoksida saja. Dengan fakta ini, polisi pun kembali memanggil dan menangkap Profesor Chow untuk diinterogasi lebih lanjut. Awalnya, polisi juga sempat mencurigai Sarah Lee, pacar profesor. Namun saat diselidiki, ternyata dia tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Dalam persidangan yang dilakukan pada tahun 2018, sang profesor masih menyatakan diri tidak bersalah atas kematian istri dan anaknya. Dia tetap merasa jika dia membawa bola yoga berisi gas itu untuk membunuh tikus di rumahnya. Walaupun akhirnya pernyataannya itu berhasil dipatahkan dengan kesaksian asisten rumah tangganya yang menyatakan tidak pernah ada tikus di rumah itu. Selain itu, dia pun dengan apik menempatkan dirinya sebagai seorang ayah, di mana tidak ada seorang ayah yang tega membunuh darah dagingnya sendiri. Namun pernyataan itu lagi-lagi bisa dimentahkan oleh penyidik. Mereka menduga memang kematian Lily sang anak di luar prediksi Profesor Chow. Niat awalnya dia memang hanya ingin membunuh Ibu Wong saja, tapi tidak tahu mengapa sore itu Lily ikut dalam mobil tersebut. Hal ini diperkuat dengan keterangan polisi dan sejumlah tenaga medis yang melihat perbedaan ekspresi Profesor Chow saat pertama kali melihat jasad Ibu Wong dan Lily. Dia hanya menangis meraung-raung di depan jasad Lily, namun seperti tidak sudi melihat jasad istrinya. Tidak menyerah begitu saja, dia kemudian membuat alibi baru. Menurutnya, peristiwa tragis ini akibat dari sifat labil Lily. Menurut Profesor Chow, kala dirinya membawa pulang balon yoga itu, dia sempat memperingatkan kepada Lily jika balon itu berisi gas berbahaya. Namun, Lily yang labil dan gegabah berniat bunuh diri dengan memasukkan balon itu ke dalam mobil Mini Cooper tersebut. Masih menurut Profesor Chow, anaknya itu akhir-akhir ini memang bersikap beda. Anak Profesor Chow yang bernama Chow Mei-ling memberikan kesaksian bahwa dirinya dan adik-adiknya mengetahui perselingkuhan ayahnya. Dia juga mengakui sifat keras dan tegas ayahnya yang menuntut semua anaknya berprestasi, dan sikapnya itu membuatnya depresi dan sempat ingin
bunuh diri. Namun saat dirinya mencoba mencari pertolongan dengan meminta obat antidepresan, sang ayah dengan tegas mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Bahkan karena sikap keras ayahnya, Mei-ling dan Lily divonis menderita ADHD atau gangguan mental yang membuat penderitanya sulit memusatkan perhatian dan memiliki sifat impulsif serta hiperaktif. Selain itu, mendiang Lily juga mengalami disleksia atau gangguan proses belajar. Gangguan ini ditandai dengan kesulitan menulis, membaca, maupun mengeja. Dan semua itu akibat dari didikan keras sang ayah. Berdasarkan hal ini, apakah mungkin Lily memang berniat bunuh diri dengan memasukkan balon berisi gas beracun? Namun fakta lain yang juga memberatkan Profesor Chow adalah di dalam kamar pribadi sang profesor, polisi ternyata menemukan sebuah benda kecil yang diduga sebagai tutup dari bola yoga yang ditemukan kempes di dalam mobil. Berdasarkan semua fakta dan bukti yang ada, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa Profesor Chow Kim Sun melakukan pembunuhan berencana. Dengan alasan keperluan riset, dia berhasil mendapatkan karbon monoksida yang kemudian dia masukkan ke dalam bola yoga. Dia kemudian menaruhnya di dalam bagasi mobil dalam keadaan terbuka untuk membunuh istrinya. Hanya saja dia tidak tahu jika Lily anaknya juga ikut dalam mobil itu, sehingga dia pun ikut menjadi korban. Di dalam persidangan, segala pembelaan sang profesor mengalami kegagalan, sehingga pada bulan September tahun 2018, sidang menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup kepada Profesor Chow Kim Sun. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku beneran seneng banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih seneng lagi kalau teman-teman bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Dadah. Dadah dadah dadah. Thank you.